Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1 dan 2. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, anak-anak, masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Tentu ya, masih ingat ya. Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari suatu gagasan pokok. Nah, anak-anak, coba buka buku tema halaman 75 sampai dengan halaman 76. Nah, anak-anak, pada halaman 75 dan 76, kalian akan menemukan sebuah teks bacaan. Pada teks ini berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Nah, di kelas 2, kalian sudah pernah belajar lagu ini ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya bersama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, anak-anak, setelah membaca teks pada bacaan tersebut, nah sekarang Ibu meminta kalian untuk temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kemudian kerjakan ya pada halaman 77, 78, 79. Ya, anak-anak. Kemudian setelah membaca teks bacaan tadi, itu terdapat materi tentang kerja sama. Nah, kerja sama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersamaan antara dua orang atau lebih. Ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama, ya. Nah, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas. Ya, silahkan kalian praktekkan bentuk kerjasama untuk membantu orang tua di rumah. Nah, anak-anak, sekarang buka buku tema kalian halaman 80, 81, 82. Di sini ada materi IPA ya. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi pada benda? Apakah kalian tahu apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, lihatlah contohnya. Contoh yang pertama yaitu pita suara bergetar ketika kita berbicara. Contoh yang kedua yaitu ada senar gitar saat dipetik, dia akan bergetar. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh sumber bunyi ya. Anak-anak dengar ya, ini bunyi alat musik apa ya? Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak sudah mendengarkan? Ya, itu adalah biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Nah, anak-anak, contoh yang kedua, dengarkan ya. Ini adalah alat musik apa ya? Nah,
Alat musik apa anak-anak? Iya betul, ini adalah alat musik marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Betul sekali. Dan contoh yang ketiga, Ibu akan memberikan contoh. Kalian dengarkan baik-baik ya, simak dan perhatikan. Nah, suara alat musik apa itu? Gendang. Iya, betul, gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, sudah paham belum? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke pelajaran IPS. Kalian buka halaman 83-84, yaitu tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, kalian tahu tidak? Indonesia itu mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Kemudian, agama yang pertama yaitu agama Islam. Nah, kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Umat Islam beribadah di masjid dan hari besar keagamaannya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Kemudian, untuk agama yang kedua, tahu tidak anak-anak? Ya, betul, agama Kristen. Nah, kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya di mana? Di gereja. Dan hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian, agama yang ketiga adalah agama Katolik. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya di gereja, hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian, agama Hindu. Kitab sucinya yaitu Weda. Tempat ibadahnya yaitu Pura. Hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Kemudian, agama Buddha. Kitab sucinya yaitu Tripitaka. Tempat ibadahnya di wihara. Hari besar keagamaannya yaitu hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Kemudian, agama apa anak-anak? Ya, betul sekali. Agama Konghucu. Kitab sucinya yaitu Siswu Wujing. Tempat ibadahnya yaitu Kelenteng. Hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, anak-anak, kalian sudah paham belum? Oke, betul sekali. Kalian sudah paham ya? Nah, anak-anak, jika sudah paham, kalian langsung mengerjakan halaman 84 dan 85. Kemudian kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 yaitu muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini kalian buka halaman 86 sampai dengan halaman 87. Di situ ada teks tong sampah gotong royong. Nah, kalian Ibu tugaskan untuk membaca terlebih dahulu. Ketika kalian sudah selesai membaca, kalian dengarkan penjelasan Ibu ya. Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan. Ya, paham ya anak-anak? Nah, Ibu tanya ke kalian, apa sih manfaat kerjasama? Kerjasama yaitu manfaatnya adalah meringankan pekerjaan. Yang kedua yaitu membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu memupuk rasa tolong-menolong. Nah, kalian sudah tahu kan manfaatnya? Oke, sudah tahu. Nah, Ibu akan memberikan contoh.
Kerjasama di lingkungan sekolah. Sudah pernah belum kalian melakukan kerjasama di lingkungan sekolah? Oke, sudah pernah ya tentunya. Kalian waktu di kelas 2, kalian sudah pernah kerjasama di lingkungan sekolah. Dan mungkin di kelas 3, karena kalian pembelajaran dalam jaringan, kalian tidak pernah ke sekolah. Dan untuk sekarang, kalian pun belum bisa ke sekolah. Nah, apa sih kerjasama di lingkungan sekolah? Kerjasama atau kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Betul sekali. Nah, kita harus selalu kerja bakti dan teman-teman di sekolah. Ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, kalian sudah paham kan? Kemudian, kerjakan tugas pada halaman 88 sampai dengan 89 di buku tema kalian ya. Cukup sekian dari Ibu, semoga kalian paham dan ngerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.